Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Judul renungan hari ini adalah Harapan Baru. 3 hari setelah dibaringkan ke dalam kubur, Yesus bangkit. Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri kepada para pengikutnya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Setelah itu Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh rasul-rasul. Mereka berdiri dan terus menatap ke langit sampai langit menjadi kosong. Yesus tidak lagi terlihat di mata mereka, hanya awan-awan yang menutupi pandangan mereka. Seinalah harapan para rasul saat langit menjadi kosong. Mereka tadinya berharap Yesus akan menjadi raja, kemudian mereka menjadi orang-orang kepercayaannya. Harapan itu tersingkat melalui pertanyaan yang mereka ajukan. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tiba-tiba di dekat mereka berdiri 2 orang berpakaian putih. Kedua orang itu memberikan mereka harapan baru dengan mengatakan bahwa Yesus yang hari itu terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang mereka lihat ketika dia naik ke surga. Saat itu Yesus bukan sekedar menjadi raja, melainkan raja di atas segala raja. Bukan memerintah kerajaan dunia yang fana, melainkan kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Betapa luar biasa. Tak ada sesuatu yang lebih menyedihkan di kehidupan ini selain daripada kehilangan harapan. Hari ini mungkin kesedihan serupa menimpa diri kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita harap terjadi, nyatanya hal itu tidak terjadi. Harapan yang lama kita simpan di dalam hati sekonyong-konyong menjadi sirna. Ketahuilah Yesus tahu cara memulihkan harapan kita. Datanglah kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kita harapan baru. Cahaya pengharapan yang redup kembali terang saat kita datang kepada Yesus. Itu ya. Oke, sekarang kita melihat ada beberapa topik yang kita bahas di renungan kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara bangsa Asyur untuk mempertahankan wilayahnya supaya tidak terjadi pemberontakan. Lah, apa kaitannya bacaan tadi dengan bangsa Asyur? Nanti dijelaskan ya. Mengapakah bangsa Samaria disebut sebagai bangsa campuran? Karena seringkali kita melihat bangsa Yahudi itu anti sama Samaria, gitu ya. Apakah makna teologis dari peristiwa seputar area Galilea ini? Oke, kita lihat sama-sama ya. Yesus terangkat ke surga, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 sampai yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Oke, kita lihat ya, teks bacaan kita pada hari ini itu tema besar daripada Kisah Para Rasul yang terdapat di dalam ayat yang ke-8. Ayat ke-8 ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi, saudara-saudara, ini adalah tugas penginjilan. Kita sebagai orang yang percaya harus memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu harus gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu apa ya istilahnya ya, tidak memberitakan kebaikan yang luar biasa ini kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Oke? Nah, di dalam Yeskiel ayat 3-18 dikatakan ginian.
Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau, ini orang percaya ya, tidak memperingatkan dia, maksudnya orang yang mau dihukum mati itu, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Maksudnya kalau diperingati, maka orang ini bisa tetap hidup. Tapi nyatanya nggak diperingati. Akibat dari tidak diperingati, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Kemudian, nah ini perhatikan baik-baik. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya darimu. Saudara, ada banyak orang yang mungkin agak takut memberitakan Injil. Saudara, bukan masalah takut, tidak takut. Beritakan Injil. Katakanlah Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan menanggung dosamu sendiri. Dan tidak ada juru selamat yang bisa menanggung daripada dosamu. Maka yang terjadi adalah engkau mati dalam keberdosaanmu. Sesederhana itu Injil. Dan yang menjadi permasalahan adalah di dalam Yeskiel ayat 3 sampai 8, Yeskiel pasal yang ketiga ayat 18, Tuhan itu akan menuntut balas. Jikalau kita yang tahu kebenaran, tetapi tidak mau memberitakan kebenaran kepada orang lain, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Mengapa engkau tidak mau memberitakan kebenaran? Oke? Matius 12 ayat 30 dikatakan ini. Siapa tidak bersama dengan aku, dia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama dengan aku, dia mencerai-beraikan. Mengapa Matius 12 ayat 30 ini saya taruh di sini? Karena seringkali ada orang yang ngomong gini ya. Nah, nggak perlu pengiran, nggak. Pokoknya hidup kita baik, percaya Yesus sungguh-sungguh, nggak usah aneh-aneh lah. Jadi orang ini bertindak pasif terhadap penginjilan. Padahal Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20, ayat 19 sampai 20, dikatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah suatu perintah yang aktif. Dan ini pandangan orang yang tadi saya ceritakan, itu pandangan yang negatif terhadap pemberitaan Injil. Berarti orang yang negatif terhadap pemberitaan Injil, itu sama saja dengan siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, dia mencerai-beraikan. Artinya, Anda tidak bisa dalam posisi yang netral, dalam pengertian, ya nggak usah getu-getulah dalam pelayanan. Yang biasa-biasa saja dalam menjalani hidup ini. Toh, ada juga banyak orang yang Kristen yang baik-baik yang juga tidak pelayanan kok. Saudara, standarnya itu bukan orang Kristen yang baik tapi tidak melayani, bukan itu. Standarnya itu adalah firman Tuhan itu ngomong apa. Itu sih harus jadikan standar. Jadi jangan sampai cari standar yang menyenangkan daripada hawa nafsu kita. Yaitu keliru. Nah, dari ayat ini terlihat bahwa tidak ada daerah netral ya. Atau saudara adalah seorang yang mengumpulkan bersama Tuhan, atau saudara adalah pencerai-berai daripada gereja. Ya, peringatannya seperti itu. Nah, kita mundur ya, ayat 6. Dan bertanyalah mereka pada yang berkumpul itu, Tuhan, maukah engkau masa ini, maksudnya sekarang, memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, sebagaimana kita tahu ya, bangsa Israel di abad pertama, abad di mana Tuhan Yesus hidup, itu di bawah penjajahan Romawi. Jadi, saudara-saudara, ini permintaan sangat wajar. Kadang-kadang kita terlalu judgmental pada para murid, sambil mengatakan gini ya, para murid itu sesat, tak mengerti. Tujuannya Yesus itu bukan mendirikan kerajaan di bumi, tapi di surga. Loh ya benar. Memang tujuan Yesus bukan mendirikan kerajaan di bumi, tapi di surga. Benar. Tetapi, kerinduan orang-orang ini, para murid ini, itu menurut saya sangat manusiawi. Ya toh, merindukan ada pembebasan secara fisik Israel dari Romawi itu sangat wajar. Walaupun memang Tuhan Yesus tak melakukan di abad yang pertama. Oke? Saudara, coba bandingkan ya. Kita pun kalau dalam posisi mereka, pasti memiliki kerinduannya seperti itu.
posisi dijajah bertahun-tahun, berabad-abad, nggak punya raja, pembuangan. Masa sih nggak punya kerinduan untuk mendirikan negara sendiri? Ya pasti ingin toh. Tetapi ingat, Yesus itu punya rencana yang sangat indah sekali, yang membentuk kekristenan menjadi semakin kuat, semakin solid, dan semakin terbukti kebenarannya adalah ketika di dalam penderitaan beratus-ratus tahun lamanya, setelah Yesus mati dan bangkit, iman Kristenan itu tetap ada, dan orang-orang tidak meninggalkan hanya karena ditekan habis-habisan. Itulah sebabnya mengapa kok ada penderitaan yang bertubi-tubi, supaya menjadi saksi bagi dunia bahwa murid-murid ini sungguh-sungguh mengikuti kebenaran. Karena kalau mengikuti kepalsuan, ditindas sedikit saja pasti meleng, pasti mundur. Tapi nyatanya mereka bertahan, bahkan bertambah banyak, bahkan paling banyak umat Kristen ini di seluruh dunia ini. Saudara ingatlah ayat ini ya. Yesaya 55 ayat 89. Ya penting sekali ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Nah, saudara mungkin bertanya-tanya ya, Tuhan itu sebenarnya merancangkan apa sih dalam kehidupan orang yang percaya? Yeremia 29 ayat 11 menjawab, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Yeremia 29 ayat 11 ini ayat yang sangat indah, yang mengatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenyataannya dalam kehidupan ini, terkadang kita tidak mengerti Tuhan itu kok merencanakan seolah-olah kok bukan damai sejahtera. Nah itu berlaku ayat Yesaya 55 ayat 8-9. Karena sedemikian tingginya rancanganku dari rancanganmu, dan demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Artinya, beriman saja kepada Tuhan Yesus, Dia akan menunjukkan jalan-jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Oke? Mari kita lanjutkan. Oke, saatnya untuk belajar mengenal sejarah. Jadi jangan anti sejarah ya. Loh, kenapa kok ayat 7 belajar sejarah? Saudara perhatikan baik-baik. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi begini saudara, masa dan waktu, itu kalau kita belajar sejarah, itu sangat indah sekali, yang kaitannya dengan kekristenan. Saudara perhatikan baik-baik ya, kekristenan barusan bebas dari tekanan Romawi setelah zamannya Konstantin yang Agung, tahun 325 Masehi. Kekaisaran Alexander Agung dari Yunani sampai ke India Utara itu terjadi ketika tahun 330 sebelum Masehi. Nah, apa arti pentingnya peristiwa sejarah Alexander Agung menguasai dari Yunani sampai India Utara? Arti pentingnya adalah gini ya. Selain menaklukkan daerah-daerah itu dari Yunani sampai India Utara, Alexander Agung juga getol mempromosikan budaya, bukan mempromosikan saja ya, mengimplementasikan budaya Helenisasi. Jadi struktur bangunan, arsitekturnya gaya Yunani, termasuk yang paling penting adalah diharuskan pakai bahasa Yunani. Nah, akibat daripada Alexander Agung ini, peristiwa sejarah ini, maka hal itu pasti memudahkan pekabaran Injil. Lah kok bisa? Karena gini ya, di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Saudara-saudara, kalau kita pergi, apalagi ke tempat orang asing, dan pasti kan bahasanya beda tuh ya. Tapi karena Alexander Agung ini sudah melakukan Helenisasi, yang artinya itu orang-orang di daerah jajahannya, taklukannya itu diharuskan untuk berbahasa Yunani, maka tugas Matius 28 ayat 19-20 itu menjadi lebih mudah. Oke? Sehingga tidak ada, atau kalaupun ada sangat sedikit sekali yang namanya language barrier. Oke? Nah, saudara, kalau kita lihat ya, kita belajar sejarah yang kedua, yaitu pekabaran Injil di Galilea. Saudara, kalau tahu wilayah Israel, itu modelnya kayak gini, dibagi dari 12 suku. Nah, yang menarik ini adalah daerahnya Isakar, Sebulun, dan Naftali. Kenapa? Karena daerah-daerah ini nanti ke depannya akan menjadi daerah Galilea. Oke, coba kita lihat ya. Nah, saudara ingat ini ya. Ini adalah daerah Galilea. Daerah Galilea itu ada Danau Genesaret, ya toh, Tiberias, Magdala, kota Kana, tempat mujizat pertama dilakukan oleh Yesus Kristus. Kemudian ada Nazaret, kemudian ada Kapernaum, ada Bethsaida masuk daerah lainnya. Tapi inilah daerah Galilea. Nah, daerah Galilea ini dulunya adalah tempat daripada Naftali, Sebulun, dan Isakar. Ini danaunya ya. Ini juga danaunya. Disebut apa? Masih ingat? Kineret. Jadi karena bentuknya seperti harpa. Dari bahasa Ibrani-nya danau ini namanya Danau Kineret. Kineret artinya harpa. Kalau yang di sini itu namanya Dead Sea, Laut Mati gitu ya. Wilayah-wilayah Ruben, Moab itu adalah wilayah-wilayah Yordania sekarang. Jadi Laut Mati itu ada sisi Israel, ada sisi Yordania. Kurang lebih seperti itu. Oke, apa artinya pentingnya kita mengenal geografis ini? Pentingnya begini ya. Kita lihat. Daerah Galilea ini ternyata tidak murni keturunannya. Kenapa? Karena gini. Oh, ini perjanjian lama ya. Oleh karena Raja Hiram Raja Tirus telah membantu Salomo. Nah, ini Salomo ini membangun bait suci ya. Maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Nah, jadi di wilayah Galilea ini ada 20 kota. 20 kota ini diberikan sebagai hadiah kepada Raja Hiram. Nah, Raja Tirus yang namanya Hiram. Jadi artinya pada saat itu suku Naftali, Sebulon, dan Isakar hidup bercampur dengan yang namanya orang-orang dari Tirus. Itulah permulaan pencampuran bangsa mulai terjadi. Oke, nah sekarang kita pergi ke 2 Raja-Raja ayat 15 ayat 29. Pada zaman Pekah Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur. Direbutnyalah Iyon, Abel, Bet-Ma'aka, Yanoa, Kedes, Hasor, Gilead, dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu dianggutnya penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Nah, apa arti pentingnya kekuasaan Tiglat-Pileser ini dengan kawin campur? Nah, jadi kayak gini ya. Ini menjawab pertanyaan yang ini ya. Ini. Bagaimana cara bangsa Asyur untuk mempertahankan wilayahnya supaya tidak terjadi pemberontakan? Oke. Nah, sekarang gini. Bangsa Asyur ini punya wilayah jajahan itu banyak. Katakanlah bangsa hijau, bangsa biru, bangsa coklat, bangsa kuning. Nah, terus bagaimana Tiglat-Pileser ini punya pemikiran bahwa kalau memang dibiarkan seperti ini, yang terjadi adalah apa? Mereka pasti akan memberontak. Karena berkumpul satu kelompok dengan konco-konconya. Maka yang terjadi yang dilakukan Tiglat-Pileser itu seperti ini. Jadi yang bangsa hijau itu dicampuri, ada bangsa coklat, ada orang Asyur sendiri, ada bangsa biru. Ini campurkan jadi satu di sini. Sehingga originalitas daripada bangsa hijau itu melemah. Semangat chauvinistiknya,
semangat kebangsaannya, bangga terhadap bangsanya itu hilang. Kenapa? Karena konco-konconya itu dipindah lain ke bangsa coklat. Sementara bangsa coklat sendiri juga menerima pindahan daripada bangsa kuning. Wah, ini campuran nggak karu-karuan, termasuk orang Galilea. Di sini kan dikatakan ya, diangkutnya penduduknya ke Asyur. Jadi memang sebagian penduduknya ya, katakanlah bangsa biru ya, itu memang diangkut ke Asyur. Terus orang Asyur ada di sini juga. Ada juga yang orang bangsa-bangsa lain. Sehingga terjadilah di wilayah yang namanya Asyur, Naftali, dan Zebulun ini sama Isakar kawin campur semua. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Kapernaum itu menjadi daerah persinggahan. Jadi anggapannya begini ya. Kalau kita lihat Kapernaum itu tempat persinggahan di dunia Timur Tengah kuno. Banyak orang asing yang lalu lalang di sini. Jadi kalau Anda ke Israel sekarang, itu ada kayak semacam sinagog. Sinagognya itu lumayan besar. Kenapa kalau sinagognya lumayan besar? Karena ada banyak tempat persinggahan orang-orang asing, orang Yahudi asing dari pembuangan dari manapun itu kadang mampir di sana. Bahkan orang-orang Yahudi pun kadang juga mampir di sana. Anggapannya Singapurnya Timur Tengah lah, anggapannya kayak itu. Sehingga hal itu menyebabkan Galilea itu menjadi area multi etnis. Nah, di area yang multi etnis inilah Tuhan Yesus melayani manusia. Ya loh? Jadi Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Lukas 4 ayat 31 dikatakan, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lukas 8 ayat 26 dikatakan, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Matius 21 ayat 11 dikatakan, dan orang banyak itu menyaut, ini Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi daerah pelayanan Yesus itu ada di Galilea. Why? Karena dia mau melayani orang-orang yang multi etnis. Artinya, ini sesuai dengan yang ayat yang kita baca tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya keselamatan itu untuk semua orang, semua bangsa, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan, untuk semuanya. Yang mereka yang berdosa itu yang sadar dirinya berdosa, ngaku dengan mulut, dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Oke? Jadi jelas ya? Nah, kalau mau jawab pertanyaan yang kedua tadi, mengapakah bangsa-bangsa Samaria disebut sebagai bangsa campuran? Bangsa Samaria itu adalah bangsa Yahudi yang tinggal di Israel Utara. Israel Utara itu ini. Itulah sebabnya kenapa kok orang Yahudi kalau ketemu sama orang Samaria itu melengos. Lebih baik jalan muter daripada orang ketemu Samaria. Karena mereka merasa jijik terhadap orang Samaria yang sudah terlibat kawin campur bangsa gak jelas bangsa apa wis. Karena orang-orang Yahudi yang di selatan, daerah Yerusalem, Bethlehem, Jericho itu merasa diri sebagai kaum yang bisa menjaga kemurnian. Itu sebabnya kenapa kok orang Yahudi tidak suka terhadap orang Samaria. Jadi ya, mengapa bangsa Samaria disebut bangsa campuran? Karena memang akibat sejarah-sejarah yang menyatakan kawin campur itu. Oke, tinggal ini ya, apa makna teologis dari peristiwa di seputar area Galilea? Makna teologisnya adalah Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan orang Yahudi saja, tetapi bagi setiap orang yang percaya, yang multi etnis. Itu sebabnya kalau Yesus hanya menyelamatkan orang Yahudi saja, gak perlu ngomong sama murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa loh muridku. Kalau untuk orang Yahudi saja ya jadikanlah bangsa Yahudi muridku, gitu aja. Tapi ini kata-katanya nggak gitu. Semua bangsa muridku. Nah, oke, kita lanjut. God with us on his mission on earth. Artinya, walaupun Yesus itu sudah naik ke surga,
hilang dari pandangan para murid, bahkan hilang dari pandangan kita. Tetapi kepergiannya Yesus justru memberikan kesempatan pada para murid untuk melayani Dia. Dan para murid tidak ditinggal sendirian karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam diri para murid yang Yesus janjikan akan turun ke dalam dunia. Sesuai namanya, Dia adalah Allah yang Immanuel. Walaupun Yesus yang naik ke surga, tetapi Roh Kudus turun dan Dia, ketika Roh Kudus turun, memberikan kedamaian, kekuatan, keberanian kepada para murid untuk memberitakan Injil Tuhan. Itu adalah peran Roh Kudus dalam penginjilan. Ayat 11, jangan terbuai masa lalu. Maksudnya apa ya? Maksudnya orang-orang Galilea ini, murid-muridnya Yesus ini ya. Ketika berdiri melihat langit ini mungkin melongo ya. Terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi maksudnya, mungkin mereka deep inside in disciples, Jesus disciples. Mungkin mereka berkata, Tuhan, kalau bisa jangan Engkau pergi. Tapi kita harus hadapi dunia ini, kehidupan ini, tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Dia hadir, tetapi bukan secara fisik. Karena Dia adalah Allah, pasti tidak ada tempat atau saat di mana Dia tidak hadir. Karena salah satu sifat daripada Allah adalah omnipresence, kemahahadirannya. Itu harus selalu ada. Nah, dari sini kita juga lihat, ketika Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun, tak lama setelah peristiwa itu terjadi, menunjukkan bahwa Allah yang kepadanya kita itu ikuti, itu adalah Allah yang dapat dipercaya dan setia. Kalau Dia ngomong Roh Kudus mau turun, Dia juga akan turun. Kalau Dia ngomong Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kamu, memberikan kekuatan untuk memberikan Injil, maka Dia juga akan menggenapinya. Jadi kita berbangga hati ya, karena kita percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh menepati janji-janjinya. Oke, renungan pada hari ini seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.